Udah berhenti? Berhenti, Kak. Oke. Oke, ini kamu kerjain kalau udah 3 soal dulu. Layar segini pas ya, kelihatan ya? Masih ini, Kak, masih belum kelihatan. Oh, oke. Gini? Nah, ya udah. Udah? Oke. Ini itu kakak mute dulu ya. Rumusnya yang ini bukan sih, Kak, yang N1 kali sin 1 sama dengan N2 kali sin 2. Gimana, Valen? Valen ada nanya? Rumusnya yang N1 kali sin 1 sama dengan N2 kali sin 2. Mm-mm. Oke, Kak. Kak, aku lupa deh yang mana N1 yang mana N2 yang mana sin yang mana. Oke. Kamu coba buka catatan kamu yang sebelumnya. Masih ingat? Iya, Kan Kak. ada kakak kirim di grup. Udah dibuka? Eh, iya, Kak. Mhm. Oke, coba dilihat dulu. Iya, Kak, udah. Berarti dia pakai yang N1V1 sama dengan NV2. Mm-mm. Satu p satu, terus kan itu kan nggak masalah mau kamu pakai 1, 2, atau A, B, C kan nggak masalah. Yang penting awal sama akhir.
Berarti ini yang diketahui cuman N1 sama V1-nya doang ya, Kak? Nomor Yang nomor 1. satu. Saya merambat. Oh, kalau yang ini kan dia, kamu tulis dulu diketahuinya apa. Dia ada awal, ada akhir nggak? Kalau nggak ada awal, nggak ada akhir, pakai rumus yang mana? Maksudnya ada awal ada akhir? Yang sin 1, sin 2, itu kan awal sama akhir. 2 kan berarti akhir, 1 kan berarti awal. Nah, kalau misalnya dia nggak ada awal akhir, pakai rumus yang mana? Ada nggak ya? Cuman sebelumnya. Oh, terus dibaca juga. Ada nih rumusnya ada kok. Coba terus dibaca juga di soalnya. Dia ada apa yang kemarin, kalau kemarin diketahuinya nih, ada apa di situ, sesuaikan dengan rumusnya. Soalnya hilang, Kak. Adanya nomor 3. Oh iya, kalau lagi ngeliatin judul. Nah, ya bisa. Kamu tulis dulu diketahuinya, terus selesaikan dengan diketahui dengan si namanya, si rumusnya. Di soal kemarin ada berapa rumus di pertemuan kemarin? Di aku adanya 2, Kak. Nah, 2 rumus kan? Di antara 2 rumus tuh yang pakai yang atas atau yang bawahnya? Pilih yang mana itu? Disesuaikan dengan soalnya. Apa yang indeks bias mutlak, Kak? Kayaknya. Nah, di soalnya ada indeks bias nggak? Kenapa, Kak? Di soalnya ada indeks bias nggak? Ada. Nah, berarti pakai yang. Berarti pakai yang indeks bias mutlak. Nah, oke, lanjutkan. Kak, 3 kali 108 itu dihitung nggak sih, Kak? Apa dibiarin 3 kali 108? Sorry. Ini kakak nggak bisa, gimana caranya? Ini pangkat sebenarnya. Cuman tadi kakak bingung ngetikin biar dia ke atasnya gimana, jadi kakak kasih tanda ini ya. Paham kan? 10 pangkat 8 maksudnya. Oh, iya, Kak. Hmm. Berarti tapi dihitung atau Dihitung dong, 10 pangkat 8 gimana kalau perhitungannya? berarti 3 dikali 10 pangkat 8 ya, Kak? Itu kan termasuk cepat rambat cahaya. Angka dari cepat rambat cahaya. Ada kakak kemarin tulis juga tuh, 3 kali 10 pangkat 8.
12 kali 10 pangkat 8 M per S, Kak. Berarti. Apanya? Kok 12? Ini, apa namanya? C-nya. Benar, Kak. 4 kali 10 pangkat 8 M per S. Coba dulu deh kerjain, nggak apa-apa kok. Kerjain dulu deh 1, 2, 3. Nanti baru kita bahas. Yang nomor 2 berarti pakainya yang sin atau yang apa tuh namanya? Yang C per V, Kak. Nah, bentar. Ini sih pakai C per V juga. 2 rumus sih ini. Sini sih harusnya sama. Sin. Ini nih nomor 2 tuh dia pakai 2 rumus. Jadi kan rumus yang pertama sama yang indeks muta sama yang nomor 1 ini. Tuh, dia kan ada sin-sinnya. Oke. Biar kamu mudah. Nah, coba aja. Ya, kakak kasih clue-nya. Oke. Tapi kalau misalnya pakai yang N sama dengan C per V itu kecepatannya cuma 1, Kak. Nah, 3 kali 10 pangkat 8 tuh kecepatan apa? Dia masuk ke rumus mana? 3 kali 10 pangkat 8 kan itu konstanta. Konstanta tuh, tahu kan konstanta? Tahu. Nah,
Konstanta dari punya siapa? Nah, itu dipakai. Ada kan kakak catat? Hmm, ada kok rumusnya. 3 kali 10 pangkat 8. Itu 3 kali 10 pangkat 8 itu konstanta dari si C. Yang 3 kali 10 pangkat 8 berarti nomor 1, Kak. Enggak, itu apa sih namanya? Iya, kalau itu kan nomor 1 ini ada tulisannya nih. Nah, maksud kamu kan lagi ngerjain nomor 2 kan? Betul? Heeh. Terus kan cuman Ya. cuman satu doang kan? Nah, di fisika tuh atau di manapun kan pasti ada konstanta. Pengertian konstanta kamu tahu nggak konstanta? Enggak, Kak. Oh, konstanta itu angka yang sudah ditetapkan di rumusnya. Jadi kalau nggak ditulis pun kamu harus udah paham. Oh, berarti dia konstantanya ini. Konstanta gravitasi tahu nggak? Yang ada pakai pangkat-pangkat tuh. Nah, ini konstantanya. Mm-mm. Terus apa lagi ya namanya? Konstanta. Konstanta. Jadi kalau C itu yang V sama dengan C per ini, ya kan? C-nya Mm-mm. itu kalau tidak ada di keterangan soal, pasti dia konstantanya 3 kali 10 pangkat 8 yang kakak bilang. Nah, ini kan konstanta itu angka ketetapan. Tapi 3 kali 10 pangkat 8-nya itu bukan V, Kak. Dia C. Dia C. Jadi angka yang memang ditaruh di fisika itu namanya konstanta. Oh, berarti yang nomor 2 itu N1-nya 30. Terus C-nya 2 kali 10 pangkat 8 ya, Kak? Apa tadi? Ayo, C-nya apa? Nomor 2 kan? Heeh. C-nya apa tadi kakak bilang? Ini konstanta dari apa? C itu apa? Tadi catatannya? Cepat, rambat, cahaya. Cahaya. Hmm. Berarti yang nomor 2 2 kali 10 pangkat 8 sama 3 kali 10 pangkat 8, Kak. Terus dihitung. Nanti ketemu N1. Nah, nanti ketemu N1. N2 jatuhnya. N2.
Berarti N2 itu termasuknya apa benar? Berarti yang 30 derajat itu sin 1. Terus yang indeks bias kaca yang tadi dihitung itu N2. Yang tadi kita hitung sebelumnya itu N2. Berarti disuruhnya nyari Sudut bias. N1 sama sin 2. Bentar. Sin 1 kan sinnya kan sudutnya udah dikasih tahu 30 derajat. Yang 30 derajat itu berarti yang sin I itu apa? Sudut apa? Datang atau pulang? Datang atau pantul? Kalau huruf I. Yang sudut IF. Datang. Kalau I sudut datang, kan? Itu 30 derajat. Nah, terus dia nanya, bawahnya sudut biasnya, berarti yang setelahnya kan? Yang pantulnya kan? Nah, itu yang ditanya. Sudutnya berapa, indeksnya berapa. Nah, si indeksnya itu kan kita udah tahu tuh jawaban yang sebelumnya, yang pakai N sama dengan CVV. Nah, habis itu masukin deh. Tapi beda kan Kak, yang satu datang, yang satu biasnya. Apa dua-duanya? Oh enggak, yang satu yang datang, terus habis datang kan dibiaskan. Berarti yang diketahui baru sin 1 sama indeks 2. Nah, kalau misalnya enggak ada itu, pembiasan apa ketentuan kemarin? Ada enggak ya kakak tulis ini? Pembiasan, rumus. Temuan.
Oh, kita baru 2 kali pembiasan. Oh, oke. Berarti kalau si ini, kalau misalnya yang dia nggak diketahui tulisannya, berarti N-nya yang pertama 1. Kenapa? Karena dia di garis normal nih. Oh, oke oke. Nah, itu jadi kayak ketentuan juga gitu.
Yang nomor 3 perlu pakai 2 rumus juga nggak, Kak? Coba disesuaikan, Kak. Perlu nggak? Kalau nggak perlu berarti nggak usah. Tapi indeksnya nggak ada, Kak. Dia ini Berarti perlu menggabungkan dengan gimana bahasanya? Dia rumusnya kayak soal kita pertemuan kemarin. Nah, kamu kan lihat tuh soalnya atas sama rumus atas kan mirip kan, cuman beda itunya. Nah, dia kayak gitu. Dia menggabungkan si V dengan sin. berarti kan sin 1 sama sin 2-nya kan 30 sama 22. Terus Hmm, yang 3 kali 3 kali 10 pangkat 8 itu V. apa? Berapa tadi? 3 kali 10 pangkat 8 apa tadi ya? Apa C? Terus yang ditanya? V. Nah, yang ditanya V. Nah, dia pakai simbol itu. Simbol. Jadi, indeks bias pertama yang N1, N2, cek kembali rumus kemarin tuh, diganti jadi V sama V. C sama V. Oh, tapi Mm-mm, rumusnya tetap cuma mm-mm. N-nya indeksnya diganti, diganti sama kecepatan. C sama V. Walah, oke oke. Makanya kakak bilang dia ngegabungin dua rumus. Itu berarti 30 dikali
3 kali 10 pangkat 8 per 22 bukan, Kak? Soalnya kalau misalnya dihitung nggak dapet aku jawabannya. Boleh kok. Coba aja. Lurusin dua-duanya pakai kalkulator aja. Hmm. Kalau nggak muncul di kalkulator, coba cek di Google. Sin 22 tuh angkanya berapa? Ini Kak, kalau di kalkulator 30 apa namanya? 4,09 dikali 10 pangkat 8 M per S. Ini totalnya. Total hitungan kamu. Iya. Coba di foto aja deh. Nanti kakak lihat. Kita koreksi sama-sama. Oke, Kak. Kak, aku kirimnya dari nomor mama aku ya, Kak. Boleh. Kamu kenapa pakai nomor mamamu? Nomornya kamu kemana? HP aku lagi mati, Kak. Oke. Terus handphone mamamu, dia nggak apa-apa dipakai? Iya, Kak, buat ngirim doang nggak apa-apa. Oke. Udah, Kak. Oke. Layar kakak muncul? Muncul, Kak.
Nah, jadi nomor 1. Kan cahaya merambat dari udara ke air. Bila cepat rambat cahaya di udara 3 kali 10, ininya benar, ininya salah. Bentar. Ininya benar, tapi simbol ininya salah. Paham kan apa yang salah, apa yang benar? Oh iya Kak, iya. Aku Hmm, ketukar. Tukar ya. Habis itu ya udah tinggal masukin. N-nya kan 4/3, C-nya itu, V-nya itu. Nampak kamu ini ya. Kan harusnya C sama dengan V. Rumus ini kamu tahu nggak model kayak gini? Untuk segitiga gini. Enggak Kak, Oh, oke. Jadi, baru lihat ya. Ini saya bentuk kayak gini juga boleh. Bentuk segitiga juga boleh. Terserah, pokoknya intinya. Kalau kemarin sih dibentuk segitiga biar kelihatan kan. Nah, si segitiga ini, kalau misalnya yang dicari itu apa? Nomor 1 tadi apa? dicari V. Berarti misalnya ini ditutup, misalnya kita tutup nih. Berarti kan tinggal sisa C sama N kan? Nah, C sama N ini tulisannya bentuknya kayak gini kan? Kalau ditutup, kebayang? Nah, tetap tak tulis aja deh. Berarti C sama ini berarti dibagi. Berarti ini dibagi. Kalau misalnya ininya ditutup, V-nya yang ditutup, salah. C-nya yang ditutup, berarti sisanya ini kan? Betul? Kalau ininya yang ditutup, nah berarti ini tandanya. Ini tandanya ini dikali. V dikali. Nah, ya. V kali, kakak kasih titik ya, N. Nah, paham? Jadi rumus apapun, kalau misalnya bentuknya diginiin, apapun, misalnya ini A, ini B, ini C, konsepnya juga sama. Terus nanti kalau misalnya rumus apa lagi? Apa lagi ya rumus yang ada 3 bijinya ya? Ini Kak, yang apa namanya? Jarak kecepatan waktu bukan Kak? Apa? Sebutin rumusnya. Iya, yang jarak di atas terus kecepatan sama waktu. Jarak di JKW. atas. Apa? JK sama W. J, K, sama W. Ini jarak, kecepatan, sama waktu kan? Nah, ini juga sama modelnya. Berarti ini kalau jarak tuh kalau nggak salah S kan? A itu V ya? Nah, waktu itu T. Oh ya, berarti kan sama kan? Mencari S sama dengan V kali T. Kalau V sama dengan S per T. Kebayang? Ini ya tips and trick-nya. Pokoknya dibikin kayak tanda gini. Kalau kakak sih ada yang dibentuk ditambahin segitiga biar kelihatan. Kalau yang kayak gini juga boleh tanda plus gitu. Oke? Nah, sampai sini berarti harusnya soal ini, nah, kan tadi kita mau cari si V, ya kan? Si V berarti C sama dengan N. C sama dengan N, berarti ini 3 kali 10 pangkat. Mana nih? V, ini masukin sini deh. Si V sama dengan 10, 3 kali 10 pangkat 8 dibagi berapa? 4/3 kan? Nah, 4/3 ini kalau diputar balik, anggaplah udah dihitung,
Hasilnya jadi ini. 22,5 kebalik. 2,25 dikali 10 pangkat 8. Oke, nanti kamu coba hitung ulang. Terus nanti ada kebalik di sininya nih. Terus nomor 3. Nomor 3 itu dalam sebuah eksperimen untuk menentukan kecepatan cahaya, seorang siswa melewatkan seberkas cahaya ke dalam air dengan sudut datang 30%. Oke, si I. Kemudian siswa mencatat sudut biasnya yang terjadi di dalam air ternyata besarnya 22%, 22 derajat, berarti sudut R. Ya kan? Berarti ini I, ini R. Ini R. Terus, jika kecepatan cahaya di udara dianggap 3 kali 10 pangkat 8, nah ini kan ini ketetapan yang kakak bilang nih. Menentukan kecepatan cahayanya, berarti yang ditanya oke. Nah ini udah benar nih. Tinggal disesuaikan. Oh, kamu pakai kayak gitu. Oh, rumusnya kalau ini kurang benar. Kalau ini di rumusnya kayak gini. Sin alpha sin I dibagi sin R. C per R. C per V. Nih. Ini kan sama aja kalau misalnya kakak pecah rumusnya jadi kayak gini kan. Kali silang kan. Kali silang kebayang? Sin kali I. Iya. E kali V. Ya kan? Sama dengan sin R kali C. Sama kan dengan rumus yang kemarin tuh. Rumus kakak tulis di sekolah. Di pertemuan kemarin. Iya, sama. Sama kan? Cuman dia bedanya ini ganti V, N, ganti V, yang ini di N2-nya diganti C. Nih. Kalau ini udah kebayang, saya tinggal masukin ke sini. Atau masukin ke sini juga nggak masalah. Oke, kita anggap kakak masukin ke sini. Berarti sin I-nya kan, nah, masukin, kita tulis aja. Berarti sin kali sini. Berarti ini V sama dengan, ini kan masih tetap nih, sin R kali C dibagi sin I. Kebayang sampai sini? Kebayang. Kebayang kan? Nah, habis itu tinggal masukin si rumus-rumusnya nih. 3 kali 10 pangkat 8. Sin R-nya kan udah tahu tuh, 22. Sin, kakak tulis huruf S. Gitu. Sin. Berarti yang ini, sin, berapa nih? 30 derajat kali. Nah, kalau di hitungan pakai kalkulator, sin 30, sin 22, sin 22, itu hasilnya 0,37. Bener nggak di kalkulatormu sin 22 37 0,37? Muncul nggak sinnya? Sin 22. Oh nggak cek di Google. Di kalkulatormu muncul kalkulator nggak? Muncul kalkulator. Nih. Kalau nggak kelihatan kakak layarnya ini. Di layar kakak muncul kalkulator nggak? Ya, muncul, Kak. Nah, ini kan ada sin kan? Tinggal tulis sin 22. Nah, itu depannya berapa? 0, berapa? 0,37. Nah, ambil kan 0,37. Sama nih. Iya kan? Sin itu ada nilainya, Kak? Ada. Terus, kamu tulis lagi sin. Berapa tadi? 30%. 30 derajat. Berapa? 0,5 kan? 0,5 kan sama aja kalau versi pecahan setengah kan? Nah, jadi masukin aja deh. 0,37 dibagi 0,5 dikali 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini kamu hitung sendiri. Terus, nomor
diketahui. Nah, kalau nomor 2 itu sin V. N-nya 3 kali 7, oke, yang ini benar. Terus sinnya. Oh, kamu sampai 30 kali ini ya. Nah, tapi kenapa 30 derajat? Oh, ini. Karena kamu tidak menghilangkan ini. Nih, kan kakak bilang kan, sinnya 30 derajat berarti dihitung. Sin 30 derajat berarti 1 kali 0,5 sama dengan 1,5 sin. Nah, ini tinggal kali ya sin sama dengan 0,5 dibagi 1,5. Sampai sini kebayang? Iya, kebayang. Bayang, ya udah. Ini dihitung hasilnya berapa? 0,33 sin. Ya kan? Nah, sin ini nih sin gini, ini nih sama aja kalau di kalkulator tuh sin 0,33. Kamu cek sama nggak hasilnya nanti 19,27. Oh, udah, itu doang. Udah ya. Habis ini paham? Ini kakak ada juga sih Paham, tulis di paham. sini. Cuman mungkin nggak apa ya, nggak jelas. Nah, kalau gitu kakak cukup kalau nggak ada yang mau ditanyain.